Hai, ketemu lagi di WFA by me. Uh, Hari ini tadi udah kerja seharian ya kan, terus kerja di rumah sih. Aku punya bisnis yang bisa menghasilkan uang, namanya Net 89. Kita mau sampaikan apa sih itu bisnis Net 89. Selama WFH saya bisa ngelakuin hal-hal yang di luar kerjaan kantor, tapi menggunakan secara online, menggunakan HP yang pastinya. Karena kalau kita di kantor itu di jam-jam kita jam segini nih, saya tuh sudah jam 3 sore ya gitu. Saya tuh biasanya suka nongkrong di sama teman-teman ke bawah yuk gitu. Di bawah tuh ada Max Coffee kan, atau ke tempat mana yang kira-kira kita bisa ngobrol sebentar, bertukar pikiran. Tapi selama WFA sepertinya teman-teman saya juga sibuk di rumah masing-masing dengan kerjaan masing-masing. Menurut saya kerjaan selama WFA itu kerjaan yang bisa 24 jam sih, karena penanganannya di rumah ya kan, sehingga kita duduk aja gitu ya. Terutama teman-teman saya yang usahanya dengan billing, puter. Dan saya kerja di salah satu BUMN telekomunikasi yang usahanya emang ke layanan pelanggan ya. Jadi kita nggak boleh lengah, kita harus selalu waspada, kita harus selalu menyiapkan segala sesuatunya untuk kepentingan pelanggan. Oke. Karena ini sudah waktunya saya tadi sih meeting terus ya seharian, sudah capek juga gitu ya. Saya coba mau menerangkan mengenai bisnis sampingan saya secara online. Oke. Ada nama bisnisnya adalah Auto Sultan. Ya kan? Aku akan terangkan. Bisnis Auto Sultan itu seperti ini. Sebentar. Tadi aku bilang banyak sih ini ada di grup ya, info-info mengenai Autonet Sultan, Auto Sultan Net 89. Ini kita membahas trading yang realistis, yaitu profit 6-20% per bulan, modal besar, profit besar, modal kecil juga tetap dapat profit. Kerennya modal kecil ini bisa punya profit lebih yang punya modal besar. Gimana caranya? Nanti saya akan terangkan. Fokus solusi saat ini aja dari mimpi tapi nggak dikerjain keburu tua. Maksudnya ini adalah satu bisnis bagus. Kenapa selagi masih ada kesempatan kita nggak jalankan bisnisnya gitu kan? Kemudian cari solusinya gimana supaya bisa dapat poin keempat yang saya bilang. Kerennya modal kecil bisa punya profit lebih yang punya modal besar, yaitu kita terangkan sebentar ya. Di sini misalnya modal awal kita adalah $500 ya kan. Kemudian pendapatan kita kurang lebih 1% per bulan senilai $5 ya, dari $500, 1%-nya $5. Kemudian dari $5 tersebut kita bagi hasil nih dengan perusahaan yang memiliki sistem trading ini. Yang memiliki trading ini adalah PT SMI, di mana perusahaan berbentuk perusahaan IT yang memiliki sistem yang dinamakan robot trading. Jadi selama trading ini kita nggak perlu khawatir akan kemampuan kita untuk trading di pasar
bursa forex ini ya, karena semua sudah dijalankan secara sistem. Sistem ini seperti kita hari ini gitu ya, kita dengan $5 dia akan mengambil atau mentradingkan dana kita. Itu nggak semuanya, biasanya yang di awal 0,2 jual, beli 0,8 gitu ya. Dari situ ada selisih untung. Nah, selisih untung itu robot akan menyisihkan sebesar 1% per hari. Itu cukup karena karena kapasitas sebagai robot untuk sistem berapa persen sih kita bisa bisa mencapai target penjualan. Karena kalau lebih dari 1% dikhawatirkan udah untung nih 1%, trading lagi nih, maka akan menimbulkan kerugian. Jadi dengan fungsi robot ini, sistem ini meminimalkan risiko kerugian kita mengikuti trading ini. Nah, bagaimana caranya kita untuk mengikuti proses ini? Yang seperti saya bilang tadi, $500 itu kita kita invest, ya kan? Terus kita beli robotnya sebesar $100. Jadi modal awal kita pertama untuk modal yang paling dasar yang saya bilang tadi adalah modal terkecil itu $600. Nah, dari $600 tersebut robot akan bergerak sebesar invest kita, yaitu $500. Keuntungan kita per hari adalah 5%, dan dibagi hasil nih dengan PT SMI 5%, $2,5 PT SMI, $2,5 adalah buat kita. Itu adalah target profit per hari 1%. Dan selama ini sih dalam seminggu ya ada lossnya bisa 2 atau 1-2 kali lah, paling banyak 3 kali loss gitu ya. Nah, bagaimana jika loss ya kan? Misalnya hari ini kita profit atau hari ini kita loss. Hari kita loss sekitar 0,8%, ya kan? Nah, kemudian hari berikutnya kita tutup untung kan, dapat 1%. Nah, 1% ini kita kembalikan dulu yang 0,8 yang banyak kita kerugian itu, sehingga keuntungan kita menjadi 0,2 selisihnya kan. Nah, 0,2 itu nanti yang akan dibagi 0,1-nya kita, 0,1-nya tuh PT SMI. Jadi konsepnya sih menurut saya syar'i ya, karena ada bagi hasil dan bagi rugi gitu ya. Kalau ada rugi ya ruginya kita nggak dapat profit hari ini. Sebenarnya sih sama aja kayak kita dagang di mana aja ya kan, kita jualan di mana aja pasti ada untung dan ruginya. Hari ini kita bisa untung, besok kita nggak untung sama sekali atau untungnya tipis gitu ya. Itu udah biasa dalam hal perdagangan. Nah, kemudian kita lihat ada apa aja penerangannya mengenai bisnis AutoNet 89 ini. Oke, bentar nggak ada error ya. Maaf bentar. Oke. Kenapa nih? Dimatikan dulu sebentar. Ya, itu tadi penjelasan saya mengenai AutoNet 89, mengenai risiko dan keuntungannya yang akan selalu kita bagi hasil. Nah, kita akan coba menjelaskan beberapa macam ini. Sebentar, lamanya apa ya? Kalau kebanyakan coba nih pasti laptop suka hang gitu ya. Jadi kan banyak kerjaan, buka email, bikin laporan ya kan. Jadi mungkin belum ditutup sehingga menimbulkan
menimbulkan beban di laptopnya. Ya, itu menurut saya ya. Oke. Kita masuk. Bentar, kita ulang lagi soalnya ya gitu ya. Ya, sambil menunggu ini saya sudah menginvestkan dana saya lebih dari $500, karena saya berpikir dengan $500 dengan penambahan itu saya bisa mendapatkan penghasilan lebih dari kalau naruh uang di bank ya kan, terutama di deposito gitu kan. Terus yang kedua, saya juga ikut mengembangkan jaringannya. Yang saya bilang tadi, modal kecil dan saya bisa mendapatkan jaringan. Oke. Nah, dari jaringan ini konsepnya kayak MLM, tapi cuma lebih ke matahari sih. Sebenarnya ya sama lah kalau kita kayak jualan apa, misalnya jualan rumah ya kan, jual rumah dengan agent, makanya nanti akan ada komisi dari agent. Hampir sama seperti itu. Tapi ya kita dapat profit. Masalahnya ini kan jalan tiap hari profitnya, makanya kita akan siapkan profit ini saya dapat keuntungan profit sharing lah ya dari downline saya itu setiap hari gitu. Jadi kalau semuanya untung, kita juga kita ikut untung, dapat bagi hasilnya gitu ya gitu. Nah, kita lihat kita bahas lagi mengenai forex ini. Kenapa saya berani mengikuti bisnis forex ini? Karena saya sudah mengalami sendiri dari angka yang paling kecil gitu sampai saya bisa lebih dari itu. Saya sampai $5.000 ya, 10 kali lipat dari modal awal. Sebentar, lama. Jadi nah, bentar, maaf ya, lama juga nih bukanya. Nah, oke. Untuk bisnis jaringan itu kita bisa dapat selisih pendapatan, selisih top up atau pendatang baru ya, atau kita dapat member baru, itu kita lumayan loh. Jadi kalau misalnya kita dapat ini baru ya, orang pasang baru, kemudian kita dapat selisih. Jadi misalnya member baru kita dia $500 gitu ya. Nah, kita bisa ini nih dapat selisih rate. Jadi 250 dikali $500 ya, sekitar, kemarin saya baru masukin berapa ya, baru masukin $700, $600, $6.000 itu saya dapat selisih namanya Cilokers ya kan. Nah, selisih itu dapat 1.032.500, lumayan. Belum lagi dari bonus robotnya. Jadi selama orang beli robot, kita dapat komisi juga dari penjual robot itu. Lumayan lah, satu robot tuh bisa sekitar 250.000 ya, satu robot. Kalau kita ada 10 orang ya 2,5 juta gitu. Itu cuma sekali sih, tapi yang kita harapin dari profit sharingnya karena keuntungan itu setiap hari, kita dapat bagi hasil setiap hari. Oke.
Sekarang kita lihat perumpamaan dengan apa tuh forex itu sendiri ya. Resiko trading forex. 1. Salah trading. Robot SmartX memiliki logik kerja robot yang canggih dan terbukti hasil profitnya konsisten sejak November 2018 dengan target kerja 1% per hari. Seperti yang saya sampaikan tadi, robot bekerja dengan 1% per hari. Robot SmartX bersifat dinamis, dapat menyesuaikan dengan kondisi market, bukan statis seperti robot pada umumnya. Jadi selain bisnis robot ini Auto dan 89, itu juga ada aplikasi atau sistem yang menggunakan robot dengan forex dengan apa trading forex ini gitu. Tapi dipelajari dengan beberapa itu hanya di Auto dan 89 ini yang robot bisa berjalan seperti apa yang kita harapkan, dan dia juga meminimaliskan keuntungan. Karena ada teman saya juga sama bisnisnya forex dengan menggunakan robot, 65 juta dia invest habis, dan dia saya tawarin dia nggak mau, dia nggak percaya gitu ya. Ya sudah, kalau nggak percaya mau diapain ya. Tapi yang pasti saya sudah menjalankan bisnis ini dan berjalan seperti apa yang saya hasilkan, apa yang saya nikmati sekarang, dan saya bercerita apa adanya. Kemudian dalam 4 rumus menghitung kekuatan trend dan sideway, SmartX, nama robotnya adalah SmartX ya, sangat tangguh dengan akurasi profit di atas 80%. Faktanya dapat mencetak profit bersih 5-18% setiap bulannya berdasarkan historical tradingnya. Jadi kita bisa cek sih setiap bulannya tuh persentase 2%. Kalau anggapanlah seminggu tuh kalahnya 3 kali setiap minggu, maka margin yang kita dapat kurang lebih sekitar 5%. Jadi kalau misalnya ada nih, kita pernah dalam seminggu itu berturut-turut kita untung terus gitu ya, itu lagi luck aja si robotnya ya gitu. Oke. Kemudian di trading itu ada istilah namanya margin call. Kalau kita secara manual, kita pernah dengar ada salah satu anak artis yang katanya hutang sampai 15M, ternyata adalah mengikuti trading forex ini. Trading forex lah, bukan ini sih, tapi konsepnya manual. Jadi pertama dia mungkin untung, menang ya kan? Begitu kalah, ada yang menawarkan nih, lu mau duitnya tetap ada, ikut lagi. Karena kalau nggak ikut lagi, uang yang di tradingkan kemarin adalah hilang gitu kan. Nah akhirnya mau nggak mau dia berhutang atau punya komitmen dengan bandar misalnya, ya lebih ke judi sih sebenarnya. Dan saya juga nggak setuju untuk hal seperti itu, karena semakin orang ya itu, karena tidak sistem yang berjalan, karena sistem yang berjalan adalah manusianya. Kita sendiri kalau udah ngerasa seneng, nggak puas, masuk maju lagi, apalagi anak muda ya, pengen terus supaya dia ngerasain keuntungannya banyak. Padahal di satu titik dari keuntungannya yang dia dapat sebenarnya udah bagus gitu, tapi karena dia nggak puas, akhirnya dimasukkan lagi, di tradingkan lagi dananya, ya kan, dijual belikan, akhirnya dia loss gitu kan. Nah untuk bisnis ini nggak ada tuh kayak gitu di Auto Sultan.net. Jadi SmartX itu adalah robot yang anti margin call, karena dibatasi maksimal loss per hari adalah 5%. Itu 5% per hari. Tapi kondisinya selama ini saya jalankan nggak sampai 5% sih setiap hari, paling banyak 2%. Tapi itu juga jarang ya, 0, rata-rata yang saya jalankan itu. Kemudian kita baca robot, jadi butuh 20 hari berturut-turut kalah maksimal baru modal habis. Pada kenyataannya yang saya bilang tadi kan, jadi kalau udah 5% itu berarti lossnya tuh kita seminggu 3 kali loss gitu ya. Mana tadi? Hilang ya saudara-saudara. Itu kalau jam segini tuh pasti ngantuk, karena begitu jam-jam riskan. Oke. Saya salah pencet nih, jadi
bawah lagi deh. Maaf ya, aduh males sih. Jadi robot ini apa namanya, tidak ini ya, tidak berjalan seenak sendiri gitu. Oke. Jadi butuh 20 hari berturut-turut kalah maksimal baru modal habis. Pada kenyataannya Alpha di November 2018 hanya satu, yaitu 2%, dan jalannya hanya kalah 0,3%. Seperti yang saya sampaikan tadi ya. 1% serta terukur tiap bulannya, salah 1-3 kali. Case buruk robot bila robot Smart X kalah trading maksimal 5% dalam 3 hari berturut-turut, maka robot akan mengalami kekalahan tersebut. Jika terjadi sesuatu yang tidak wajar, maka terindikasi broker nakal. Nah, saat itulah kita saatnya pindah broker, karena broker tersebut berperan sebagai bandar dan gak mau kalah lagi. Bagusnya kita punya broker manajemen yang bekerja sama dengan broker STP yang dari luar sih, bukan lokal punya, itu straight through processing. Broker yang lempar order langsung ke market besar atau liquidity provider, jadi lebih aman dengan win-win solution. Jadi resiko terburuk secara trading adalah 5% kali 3 hari alias 15%. Nah, mau bicara mengenai broker, jadi sebenarnya jangan takut broker akan kabur atau tutup. Jadi ke 0, sekian persen lah. Jadi case-nya dari 5.000 lebih broker di dunia ini, kalau ada broker kabur tentunya adalah broker banyak tradingnya dengan yang kalah tradingnya dengan tradernya. Logisnya broker bandar cari duit dengan mengalahkan akun trader, sedangkan STP cari duit dengan spread atau fee. Jadi ini brokernya tuh mainnya fee ya, jadi tidak mentradingkan dana kita. Jadi ambil selisihnya, fee-nya berapa, jual selisihnya, fee-nya berapa gitu. Jika sektor processing atau SCP-nya order dilempar ke liquid provider atau market lagi, maka broker SCP tidak peduli kita menang atau kalah trading, dia tetap dapat spread atau fee 6 lot per 1 kali oposisi. Jadi dia tuh kalau kalah atau menang nggak terlalu konsen, karena dia sudah dapat fee $6 per lot per hari, sedangkan kita mainnya adalah sampai triliunan ya, jadi jatuhnya berapa ribu lot atau berapa juta lot ya. Dengan posisi sekarang net 889.000 lot lebih, maka broker STP akan profit $6.000 per open oposisi. Jika hari itu kita trading sampai 5 kali, maka broker STP dapat $30.000 sehari, $30.000 sehari. Nah, logikanya buat apa broker itu mesti kabur? Toh juga nggak ngapa-ngapain dapat 2.000 USD tiap hari. Jadi sebenarnya dengan VV itu juga mereka sudah aman, damai, dan tentram ya gitu. Resiko broker kabur kecil sekali, hanya 0,%. Tapi secara logika mungkin aja ya, dia bilang kita nggak kabur, tapi ternyata dia bisa kabur. Tapi ya bismillah lah, semoga apa yang kita harapkan, apa yang kita sampaikan itu tidak menjadi lebih besar gitu. Oke, nah selanjutnya dari 3 risiko tersebut sudah sangat
diminimalisir oleh robot Smart X. Namun demikian risiko tetap ada. Namanya bisnis, namanya usaha, namanya jualan pasti ada risiko, ya kan? Bermainlah sebesar risiko yang siap Anda tanggung. Investasi bukan seberapa besar yang akan Anda dapatkan, tapi seberapa besar risiko yang siap Anda tanggung. Sukses dan profit karena keputusan Anda sendiri. Sebaiknya rugi pun karena keputusan sendiri. Jadi kita harus legowo lah ya. Kita harus tahu kalau bisnis ini pasti rugi. Ya contohnya sekarang di masa pandemi ya, namanya kayak restoran yang luar biasa rame misalnya, yang biasanya sehari berapa ratus pengunjung, tiba-tiba sepi, hanya 10 sampai 20 pengunjung atau tidak sama sekali, ya kan, sehingga membuat perusahaan tutup. Jadi masalah tutup di sini bukan berarti kalau kita catering juga kita akan mengambil resiko ya. Yang punya perusahaan yang sudah beli franchise sampai 1M, 2M juga pasti akan terkena resiko ya karena dampak pandemi ini. Semoga pandemi cepat berlalu, jadi kita tidak mengalami kesusahan yang lebih, kepayahan yang lebih lama gitu ya. Nah inilah makanya salah satu bisnis WFA saya ya kan, mengikuti trading by robot Smart X. Nah, kemudian kalau apa namanya, dari risiko-risiko ini semoga kita sudah siap gitu ya, apa yang kita harapkan. Ya, ada beberapa dari pendahulu saya itu penghasilannya sudah 300 juta per bulan, 100 juta per bulan. Ya, seperti menjadi direktur gimana gitu ya, gajinya sebesar itu gitu. Tapi hidupnya nyantai, nggak perlu bikin laporan, nggak butuh marah-marah anak buah lah kalau ada salah ya kan. Ya saya tuh pengen seperti itu. Jadi apa ya, selama ini mungkin saya kerja sudah dari muda ya, kerja terus gitu ya, terus sudah usia yang menurut saya pengen santai, tapi masalah biaya tetap jalan kan. Tapi kalau kita bisa mengambil dengan benar ya, semoga apa yang saya harapkan bisa terlaksana gitu. Pengen sih punya penghasilan 3 juta sebulan nggak ngapa-ngapain, kerjanya HP-an ya kan. Nah ini ada beberapa hari ini salah satu broker kita sistemnya sedang kacau ya kan. Jadi katanya sih udah kebanyakan member ya, siapa yang nggak tergiur ya. Ini juga bukan ponzi money ya, ponzi game yang uang baru, anggota baru untuk anggota lama gitu ya. Nggak seperti itu, karena emang benar-benar trading kita ngejalaninnya. Nggak ada yang ditutup-tutupin, nggak ada yang tidak ada yang ya saya mulai tidak ada penipuan, karena menurut mereka sudah menjalankan bisnis ini, sudah dipanggil polisi juga ya kan, sudah ketemu sama Majelis Ulama Indonesia juga bahwa proses bisnisnya adalah syar'i, bagi hasil, bagi rugi, yang benar kan gitu kan. Kalau misalnya kita ada bisnis sama investor, rata-rata orang maunya bagi untung, nggak mau bagi hasil, nggak mau bagi rugi. Kalau rugi ya nggak mau tahu yang menjanjikan siapa gitu kan. Jadi kita harus membayar kerugian kita kepada pihak investor gitu. Itulah syarat kita supaya mau menjadi investor kita gitu. Nah ini sekarang kita lihat trading hari ini. Belum live. Kemarin tuh pertama hari Senin, ini ada makan Selasa, Senin profit, Selasa profit ya kan. Rabu berantakan sistemnya. Rabu loss gitu kan. Lossnya lumayan besar, 1, ya, lebih dari 1%. Ya semoga hari ini profit, jadi menutupi. Jadi kalau saya mengambil untung tiap hari karena biar kelihatan hasilnya. Jadi kalau teman-teman ada yang biar ngegulung, tadi top up lagi setiap bulannya. Ya beda-beda sih prinsipnya, sesuai dengan kebutuhan. Karena kebutuhan saya banyak, jadi saya ambil tiap hari.
Jadi inilah salah satu bisnis WFH saya. Ada nih satu lagi bisnis WFH saya berikutnya, saya terangkan ya. Kita lanjut lagi. Udah tadi bahas mengenai kerja sampingan 89 ya. Sebenarnya menarik banget lah kalau kita mengikuti proses bisnis ini karena luar biasa. Nah, WFH hari ini kita balik lagi tuh back to work. Tadi sempat ngomongin bisnis sampingan. Kerjaan aku itu day to day-nya marketing di salah satu IPTV punya platform Indonesia yaitu namanya CTV. Nah, kita ini ada program mengenai namanya channel IndiHome Shopping. Nah, aku coba jelasin ya kenapa ada channel ini. Karena semasa pandemi atau ada beberapa orang ya atau ibu rumah tangga tuh yang males beli online karena mungkin nggak kelihatan produknya seperti apa ya kan, hasilnya seperti apa. Tapi begitu dia lihat di TV ada hasil mengenai barang yang jual dari TV, maka dia akan tertarik, oh ternyata barang ini bisa A, oh barang ini bisa B, oh barang ini bisa C. Jadi dilihat dari manfaatnya dan dilihat secara praktek juga gitu. Karena kalau online kan hanya foto, ada video tapi tidak sejelas di TV, biasanya seperti itu. Beberapa banyak produk-produk home shopping itu ada salah satu channelnya namanya Home Legend, namanya Shop, Shop, dan sekarang followernya IndiHome Shopping. Oke, sekarang kita coba membahas bagaimana proses penjualan IndiHome Shopping, ya kan? Produk-produk yang ada di dalam IndiHome Shopping itu kebanyakan adalah home appliance, dimana home appliance ini lebih mengutamakan barang-barang kebutuhan rumah tangga seperti misalnya ya panci gitu ya, penggorengan, yang dimana panci ini bisa menawarkan membuat masakan menjadi lebih lezat ya kan. Contohnya misalnya ada nih saya pressure cooker gitu kan, dimana kalau kita beli kita nggak tahu cara memasaknya atau cara menyetel sistem panci tersebut ya kan. Tapi dengan di home shopping kita bisa melihat cara proses masak menggunakan pressure cooker ya kan. Pressure cooker itu semacam pesto ya, panci pesto tapi menggunakan listrik ya kan. Cuma kegunaannya banyak, tidak hanya bisa juga sebagai alat memasak nasi, bisa juga sebagai alat mengempukkan daging, sama lah kayak presto gitu ya kurang lebihnya. Jadi presto tersebut bisa memasak berbagai macam masakan yang kita mau, semakin lebih cepat ya kan, mengurangin waktu kita. Jadi kalau misalnya kita mau masak buru-buru, kita bisa target waktu tercapai ya kan. Nah, itulah yang suka sama ibu-ibu penyuka home shopping. Seperti itu. Jadi bentar ya, saya balas chat dengan teman dulu mengenai
Jadi penyuka home shopping di sini ada ada pasarnya ya. Jadi terutama untuk ini home shopping ini kebanyakan rata-rata daerah timur yang beli gitu ya. Terus kita harus benar-benar konsen mengenai jualannya, fokus pengirimannya ya kan, karena saudara-saudara kita nasional ini yang di wilayah timur itu lebih suka beli seperti ini. Mungkin kan di daerahnya nggak ada, kalau di Jakarta beli yang ini, oh ada di sana, ada di S1R misalnya gitu, kita bisa cari gitu kan. Kalau kita mesti ke Mangga 2 biasanya suka ada gitu. Jadi seperti itu. Nah, sekarang ini lagi tren mixer yang bentuknya tuh kayak di pabrik-pabrik kue atau pembuat kue yang besar, kapasitas liternya, dan bentuk rollingnya tuh juga model yang besar itu, bukan yang kayak dulu kan ada 2 tuh dicolokin kecil-kecil gitu kan. Nah ini kita sudah bisa menggunakan project, sudah bisa menggunakan alat ini untuk kebutuhan rumah. Jadi serasa pembuat profesional gitu ya dengan menggunakan mesin ini, atau mesin yang lama dengan modelnya seperti ini kita gunakan yang baru gitu. Seru sih sebenarnya mixer itu. Jadi saya sukanya mixer ini bisa membuat semangat para ibu rumah tangga yang ingin membuka usaha gitu kan. Terus kemudian ditambah ada ovennya. Nah ovennya ini tuh ya satu set gitu. Jadi kalau bisa beli mixer dan masak di oven ini ada harga khusus gitu. Kalian sambil balas setting ya. Oke, selanjutnya di home shopping ini kita bisa lihat ya, ada alat bantal kesehatan. Nah, ini dia membahas untuk mengurangi dengkuran, mengurangi nyeri leher dan pundak, meningkatkan kualitas tidur. Nah, bentuk-bentuk seperti ini kan sangat sulit ya kalau kita cari di luar daerah Jakarta, terutama kota besar. Jadi seperti itulah kurang lebihnya, sehingga kebutuhan yang dibutuhkan para pembeli itu melihat, oh ini bagus juga, bisa buat kesehatan kita, bisa buat ini kita juga gitu. Jadi berniat, inilah tujuan home shopping tuh, mempraktekkan apa yang kita butuhkan gitu. Selain ini home shopping ya kan, aku juga memberikan peluang untuk pengusaha ya kan, yang mau memproduksi channel TV ya kan. Mungkin setiap daerah ada channel TV, kayak di TV ini ada namanya Jawa TV ya kan. Nah
kita bisa lihat channel-channel yang kita punya di TV ini apa aja ya. Kita bisa kasih tahu ada band sport 1, band sport 2, UC sport. Itu yang ada UC depannya tuh lebih ke in-house kita. Jadi kita bisa bekerja sama karena ini punya lokal untuk menayangkan acara olahraga di setiap daerah, atau punya tayangan yang sifatnya lebih ke sport gitu ya, atau misalnya penentuan calon pemain bulu tangkis dari awal, dibikin storytelnya, atau kompetisi setiap daerah, setiap wilayah yang akan mendapatkan juara-juara baru. Juara-juara baru ini lumayan juga ini ya, banyak saya melihat pemain-pemain bulu tangkis sekarang yang baru-baru. Saya suka juga karena banyak, saya hanya ingat yang karena mungkin dulu TV gak sebanyak sekarang ya, jadi pilihannya kalau cuma ada badminton, jadi kita nonton badminton, ada si A, si B, si C gitu, kita hafal lah ya, karena pasti akan ditanya setiap ulangan mengenai olahraga tersebut gitu. Jadi kalau misalnya sekarang channel TV banyak, kita malas lihat channel olahraga, ya kita cari yang movie, itu yang paling kita tunggu-tunggu, terutama zaman sekarang ini, zaman-zamannya drakor ya gitu ya. Nah, di Shopping, di channel IndiHome ini, di CTV ini ada channel namanya TVN. Itu yang memproduksi banyak cerita-cerita mengenai drama Korea ya. Ya kalau misalnya lebih puasnya sih emang kalau mau cari pilihan ada di Netflix atau di View ya. Tapi kalau TV ini kan seberapa tayangan yang diputar aja, jadi kita ngikutin. Kadang-kadang lebih enak sih kita ngikutinnya berdua minggu, jadi nggak mengganggu. Karena kalau kita udah nonton drakor itu, kita pasti akan terganggu. Jadi kita kan penasaran kan, kitanya pengen terus gitu kan, seperti itu. Nah, sini lebih ke acara olahraga, ada juga namanya National Geography Watch gitu ya, kita Discovery Channel, yaitu lebih mengenai kehidupan binatang, sejarah, wilayah, daerah. Jadi ya tau lah, jadi itu mungkin ada sebagian anak teman saya itu anaknya dijelin itu mengenai National Geography ini ya, masuk kayak Discovery gitu, karena menurut teman saya ini adalah jadi mengajarkan anak untuk mengetahui ilmu alam, ilmu geografi gitu ya, setiap pendudukan, setiap daerah, setiap wilayah, setiap negara gitu. Jadi nggak hanya mau lihat film atau main game ya kan, karena di zaman sekarang ini dia mendominasi anak-anak ya. Jadi apalagi kalau misalnya dulu ada warnet ya kan, sering orang nongkrong di warnet. Saya tahu karena sekarang internet semakin ada di rumah ya, jadi saya jarang ke warnet lagi gitu. Dulu ya sering ke warnet gitu kan, sekarang udah kita bisa booking sendiri, ada PVC sendiri ya kan gitu. Jadi lebih banyak mengerjakan di rumah gitu. Nah, termasuk arahan saya juga kan main game tuh di kamar masing-masing gitu ya. Ya kalau udah main game, udah nonton drakor, kapasitas 20 fps pasti nggak akan kuat gitu, pasti akan lemot ya. Makanya siasatinya saya kalau untuk mau streaming di siang hari, karena mereka di siang hari itu justru belajar ya, sekolah tidak terlalu memakan bandwidth banyak gitu. Kayak paling Zoom itu nggak banyak sih, kalau udah streaming itu pasti akan memakan bandwidth kita. Nah, di sini ada namanya UC foto, kita lihat ya. Di sini ada namanya UC foto. Kok nggak mau ya? Sebentar ya. Kita lihat di situ ya mas.
Nah, Yusipan ini adalah salah satu in-house channel produk kita, ya kan. Jadi yang punya kita sendiri lah ya, kita punya saluran, jadwal, film, ya seperti TV-TV yang lainnya lah. Nah, ini juga sangat mendidik, gitu kan. Saya nggak tahu nih pakai bahasa apa. Kalian harus paling dijamin juga. Nah, kebanyakan karena ini produknya Indonesia, TV nasional, jadi film-film kebanyakan didubbing. Jadi kebanyakan dubbing karena supaya anak mengerti apa bahasanya, gitu kan. Mungkin kalau anak di wilayah kota sudah paham mengenai bahasa Inggris, gitu kan. Tapi mungkin wilayah lain masih perlu proses untuk bahasa Inggrisnya, jadi udah menggunakan bahasa Inggrisnya. Apa kau tidak melihat tekad di Nah, wajah di sini ada lagi putraku, bukan mengenai konten religi. Ada konten Roja TV. Coba kita lihat ya. Roja. HP-nya mana? Nah. Di meja. Gak ada. Di Roja TV ini, konten religi yang berhubungan dengan, ada radio yang nama Radio Roja ya. Jadi radio ini, TV ini relatif sama radionya, konsep-konsep dakwahnya, konsep siarannya kemarin, terus ustadznya, cara belajaran agama, mendalami fikih itu hampir sama dengan yang di TV, cuman divisualiskan di TV program. Kemudian ada juga konten MC. Nah, selain konten-konten channel-channel yang seperti saya bilang tadi, konten-konten yang TV pun kita tetap ada, gitu ya. Saya ada di sini Trans 7, cek ya. Oke. Nah, Trans 7 ini sedang membahas apa? Didaksi Gundul. Jadi sama, jadi kita live streaming, lihat di Yusigo gitu ya, yang dengan aplikasi itu akan sama. Karena inilah yang bisa kita tampilkan, bahwa kita tidak hanya menampilkan channel-channel yang free-to-air, kita juga menampilkan channel-channel yang sifatnya lebih spesifik. Saya tadi bilang religi, ada konsep belanja, gitu kan. Kemudian ada olahraga. Jadi channelnya terstruktur secara hobi setiap pemirsa ya, yang mau melihat. Jadi saya mau lihat apa nih? Saya mau lihat masak, ada di ruang tampil. Saya mau lihat, saya mau dengar ceramah, ada di channel konten religinya gitu. Jadi bisa dilakukan semuanya gitu, sehingga bisa bekerja sama dengan pihak-pihak UKM yang mau mempromosikan, atau pihak-pihak komunitas yang mau memberikan informasi mengenai kegiatan olahraganya, itu bisa di channel kita ini. Jadi inilah salah satu pekerjaan kita yang bisa ditampilkan untuk para pengguna PTV, sehingga pemirsa merasa senang bahwa saya suka A ada, saya suka B ada. Jadi konten-konten yang disukai itu ada semua di sini. Udah jam 4 waktunya juga, saya ya sambil kerja sambil meeting. Meeting sebentar ya kan, terus ada project baru lagi, closing channel ya kan. Nah ini
saya mau mengingatkan, tadi barusan teman saya itu yang mau ada planning blogging channel, dia kena COVID ya. Kalau orang Telkom itu kalau di hotel yang di Jakbar itu ya dia bilang nggak bergejala, tapi sejak dirawat malah jadi bergejala ya, mungkin efeknya harusnya jadi. Kalau ini aku lihat dia kan orang solution ya, pasti banyak kerjaannya, banyak yang harus dikerjakan sehingga pulang malam gitu, capek ya, otomatis virus bisa cepat masuk gitu. Nah ini saya ingat kemarin nih kita ada vaksin massal ya untuk BUMN. Kita dapat kebetulan di kantor saya dapat jadwal itu jam 3 sore, jam 2 sih awalnya, itu jam 3 sore mulainya. Nah sebelumnya itu ada bank BUMN kayak Bank BNI, Bank BTN itu kan, itu udah duluan tuh, karena mungkin Telkom itu adalah grup Telkom ya, banyak banget gitu. Dari kulit ada Telkom Akses, orang CCAN, orang Prima, yang orang adalah teman-teman yang dibina dengan Telkom ini, dan dimana semua orang itu kebanyakan yang saya lihat adalah orang yang berada posisinya di depan gitu. Jadi otomatis imun harus kuat gitu ya. Nah seperti inilah yang kita ingatkan kemarin gitu. Kembali kita bahas COVID ya kan. Kemarin saya kan sudah divaksin ceritanya. Itu yang namanya ngantri dari jam 2, jam 3 lah mulainya ya. Luar biasa karena itu gabungan dari semua anak usahanya Telkom untuk walaupun udah berapa quarter ya, kalau saya quarter ketiga ini. Quarter 1 banyak, kedua banyak, ketiga banyak, dan ada beberapa teman saya yang bilang nanti aja gitu ya. Saya kan lebih pengen cepat-cepat selesai gitu, jadi saya bolok langsung ke depan aja gitu kan, cari tempat posisi bareng sama ada orang admin saya gitu ya, kebarengan berdua gitu, dan jangan sampai lepas gitu ya maksudnya, karena kalau sendirian kan bete juga gitu ya, karena dengan panjangnya panjangnya antrian gitu. Kalau sendirian ya sedih lah pasti gitu, mana panas ya kan. Dan sempet di awal tuh protokol kesehatan rada diabaikan. Aku bilang ya ini gimana kita mau suntik tapi kita deket-deketan begini, akhirnya karena itu kayaknya udah ada event organisasinya ya. Pak polisi pun juga turun tangan, jadi kita diarahkan untuk duduk sesuai dengan protokol kesehatan gitu kan. Ya lumayan sih, capek juga karena ngantrinya itu kita jadi ngelilingin Istora Senayan gitu. Dari pertama kali kita di depan istoranya gitu ya, tempat parkir gitu, kita duduk situ, maju 10 bangku, maju 10 bangku gitu ya. Kita jalan nyebrang nih ke Istora, di situ juga kita ngantri baru skyward gitu kan, sampai ke atas saya posisikan duduk lah gitu, duduk kemudian maju lagi duduk sampai itu akhirnya saya sama teman saya kalau bisa jangan sampai beda kursi ya, palingnya sederetan gitu. Jadi kita saling attacking, kalau ini sini mbak, jadi saling mengingatkan untuk duduknya jangan pisah gitu ya, sampai pada akhirnya kita tuh jadi ketawa sendiri, ngobrol-ngobrol. Nah pas di dalam itu teman saya yang tadi belakangan itu sempat telepon posisi kita ada di mana gitu. Posisi kita kebetulan sudah hampir memutari Istora Senayan ya, dan rencana udah dibagikan kayak form pengisian mengenai riwayat kesehatan kita gitu kan, suhu badan gitu kan. Jadi udah sampai tahap itu sih yang lumayan capek gitu ya. Sebenarnya saya tuh lelahnya karena mengantri menunggu ya, sabar. Kita nggak boleh stres, takutnya kalau stres nanti malah kita nggak tahu kena penyakitnya gitu kan. Jadi saya happy ketawa-tawa sama teman saya itu, ngobrol-ngobrol yang lucu-lucu gitu kan, cerita-cerita gitu ya. Nah kemudian pada tahap berikutnya
pasti dalam satu ruangan tuh ada ruangan yang AC tuh adem banget gitu ya, karena kan kita di luar panas gitu ya, mana ada yang posisi sebelah mana ya tuh ya, matahari sore gitu loh, jadi kita ngerasa panas di sini nih gitu. Tapi ya udahlah, kita nikmatin aja gitu kan. Akhirnya pas udah sampai di ruang kayak tenda gitu yang pakai AC, kita dulu dikasih nomor saya tuh 2889, jadi saya orang ke 2809 yang divaksin. Saya nggak tahu apakah itu dari pertama kan ada perusahaan BUMN lain tuh kayak ada Bank BNI, Bank BTN gitu, apakah dari situ apakah hanya khusus Telkom Group aja ya, saya juga nggak tahu gitu. Kan jadi saya kalau bisa kita akhirnya pas ada panggilan maju begitu sampai di tenda sih begitu langsung cepet tuh di tenda ya kan, sampai di tenda terus sampai di tenda kita langsung ini langsung dapat kesempatan untuk ke meja registrasi gitu ya, dapat nomor gitu kan. Terus ya sejak itu saya udah mulai tenang tuh, karena saya belum, waktu itu saya datang karena sebelumnya saya ada meeting jam 12:30 gitu ya, dan dari rumah tuh jadi saya belum sempat sholat zuhur tuh jadinya. Nah akhirnya karena terus saya juga mau sholat zuhur, sampai di Senayan juga saya sholat gimana ini ya gitu kan. Terus akhirnya pas sampai udah kita dapat nomor, nah di dalam masuk lagi ke ruangan nih, ke Istora Senayannya, tapi yang sebelah sisi luarnya ya ada musola di situ ya. Saya bilang sama teman saya, itu dong saya ini saya mau sholat zuhur, nanti buru-buru. Ya udah tenang aja, kita kan sudah dapat nomor registrasi, ini udah beres nih, tinggal kita suntik aja, saya bilang gitu kan. Oh ya udah gitu, ini saya sholat ya kan. Hanya benar dia nggak, sama saya nggak sholat, jadi saya titipin berkas saya sama dia. Hanya di jalan kemana-mana gitu bawa berkas saya sampai pada akhirnya pas sampai di ujung kita udah selesai, saya harus selesai sholat, udah selesai bisa untuk vaksin kan. Nah di dalam istilah itu kita menunggu lagi nih, karena kita ini mungkin ya keterbatasan orang yang nakesnya gitu ya, tapi kan kita banyak banget ya, wajar lah ya. Akhirnya pas nunggu sekitar 10 menit lah, 5-10 menit kita hanya bisa masuk ke dalam. Di situ kita cek dulu tekanan darah kita, dan saya heran tekanan darah saya itu 163 loh. Saya kaget kan, Mbak, sama susternya, Pak ini bener 163, serius gitu. Iya, boleh saya ini, emang saya punya riwayat darah tinggi, saya udah sampaikan. Karena setinggi-tingginya saya paling tinggi 160 itu udah pusing banget. Biasanya kalau saya emang mungkin lagi ada masalah, lagi banyak happy kerjaan, pasti sekitar 160 gitu ya. Tapi kalau nggak ada kerjaan, ya pusing-pusingnya paling 140, ya itu wajar lah ya gitu ya. Usia juga kan gitu. Nah pas itu saya langsung kaget, 163 Mbak, ini saya bisa tetap suntik nih vaksin. Gak apa-apa kok Bu, katanya tetap paling tinggi 180. Tapi oksigennya bagus kok, bawahnya juga nggak tinggi, jadi ya masih bisa lah gitu. Oke lah, ya kasih alasannya kan tadi saya katanya habis mengantri panjang gitu ya, sehingga saya bisa sehingga saya merasa kelelahan. Wajar kalau misalnya tekan dalam tubuh tinggi. Untung aja sebelumnya saya tuh diajak sama klien saya tuh minum kan gitu kan, saya makan es krim manis, jadi kayak saya menetralisir jangan sampai saya darah tinggi gitu kan, karena kan ngeri juga kalau sampai saya udah ngantri panjang terus ternyata saya nggak boleh ikut vaksin kan, capek juga gitu ya. Sampai di sana saya diperiksa, saya ketemu dokternya, namanya dokter Alam. Dia bilang, Bu saya dokter Alam. Oh iya Pak gitu, iya dok gitu, gitu kan. Oke, ceritanya riwayat segala macam gitu kan, nomor telepon semuanya, supaya saya bisa dihubungi lagi untuk vaksin kedua gitu kan. Ya udah, akhirnya kita observasi sama dokternya. Dia bilang, Ibu boleh suntik, silahkan menunggu di belakang gitu kan. Oke, kita menunggu di belakang nih gitu kan. Ketemu teman saya lagi tuh yang tadi kan, karena pisah, karena kalau udah begitu kan beda-beda ini ya, yang penting kita tetap dari satu ruangan inilah gitu. Nah pas di ruangan itu kita menunggu kan, ternyata perempuan tuh di dalam, sedangkan laki-laki tuh di luar. Katanya kan bilang, ayo ikut sih biofoto. Jadi nah aku tuh termasuk tipe orang yang narsis, jadi pengen ada kayak dokumen bahwa saya tuh disuntik gitu ya.
Nah, cuma kan punyanya ternyata perempuan lagi dipisah. Jadi saya bilang sama dokter yang suntik tuh, Mbak, saya mau apa ini suntik sama ini. Udah, katanya selfie aja gitu ya. Oke deh. Habis itu dia siapin semuanya, saya siapin videonya. Dia main suntik aja gitu ya. Terus ya mungkin langsung udah Mbak, udah silakan boleh keluar Bu. Oh my god, saya kaget sekali gitu karena apa namanya, yang aku pikir ya kayak suami aku aja, dia dokter, divaksin kayaknya ada dramanya dulu gitu kan. Ini udah langsung saya cuman taruh handphone saya untuk posisi selfie, kemudian saya sedang menyiapkan itu, terus saya sambil mbaknya narik baju saya karena saya udah siapin baju yang tank top ya, karena saya tahu mau suntik tuh bakalan males kalau buka-buka kancing gitu ya. Jadi saya udah siapin, hanya tuh mbaknya tinggal suntik gitu. Terus tadi mbaknya nanya, udah sempat selfie kan gitu. Ya udah Bu, silakan, aku dikasih plaster gitu, kemudian aku keluar gitu. Nah, ya abis itu saya nanya, ini ngapain lagi selesainya? Ya udah, nunggu observasi dulu Bu selama 30 menit karena nanti akan dicek apakah ibu punya alergi dengan obat yang disuntikan gitu kan. Ya rasanya sih karena disuntik juga tiba-tiba dan kayak nggak kerasa apa-apa gitu ya, mungkin saya biasa suntik. Saya kebetulan suka suntik vitamin C gitu kan, jadi vitamin vitamin, jadi apa namanya, begitu ditusukkan ke jarum itu juga ya rasanya mungkin juga nggak gede amat kan, jarum kecil gitu. Jadi saya fine aja, hanya saya menunggu 3 menit untuk observasi. Oke, karena jam kerja saya sudah selesai, waktunya saya berkumpul bersama keluarga. Kebetulan hari ini di keluarga saya, suami sama anak saya sedang berpuasa, jadi saya akan menyiapkan makanannya untuk berbuka. Kita lanjutkan besok untuk next journey-nya saya. Bye.